Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deo Priscilla dengan NIM 23010113 kelas 3A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menuntaskan nilai akhir semester. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fathur Rahman MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang akulturasi Islam dan budaya Nusantara. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, akulturasi Islam dan budaya Jawa. Yang kedua, akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Jawa. Yang ketiga, akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Sasak. Pada poin pertama yaitu akulturasi Islam dan budaya Jawa. Akulturasi Islam dan budaya Jawa adalah perpaduan antara ajaran Islam dan budaya Jawa yang dimana keduanya saling berinteraksi tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Proses ini menciptakan keselarasan antara ajaran Islam dan budaya Jawa yang mencerminkan integritas dua sistem nilai yang saling melengkapi. Akulturasi ini berlangsung secara bertahap sejak kedatangan Islam ke Nusantara, terutama para wali songo yang menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya, tradisi keagamaan. Nah, tradisi keagamaan ini adalah hasil perpaduan antara ajaran Islam dengan adat istiadat, nilai-nilai, dan tradisi budaya yang telah berkembang sebelumnya. Proses akulturasi ini menghasilkan tradisi keagamaan yang unik yang di mana elemen-elemen Islam itu disesuaikan dengan adat lokal yang mencerminkan harmoni antara agama dan budaya. Ada 2 tradisi keagamaan, yaitu tradisi Sekaten dan tradisi Nyantaran, yang dimana tradisi Sekaten ini yaitu seperti perayaan Maulid Nabi di Jawa yang dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti gamelan, pasar malam, dan pembagian makanan. Tradisi ini awalnya dilakukan oleh Wali Songo untuk mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa melalui pendekatan budaya. Selanjutnya, tradisi Nyantaran, yang dimana tradisi Nyantaran ini yaitu seperti cara kubur ke makam leluhur menjelang bulan Ramadan yang menggabungkan antara ajaran Islam dan budaya lokal yang mendekatkan penghormatan kepada leluhur. Selanjutnya, seni dan budaya. Seni dan budaya adalah untuk ekspresi seni, tradisi, dan nilai-nilai kebijaksanaan budaya lokal yang mencerminkan identitas budaya. Nah, ada beberapa aspek dari seni dan budaya ini yaitu seperti wayang kulit dan kaligrafi khas Jawa. Sistem sosial dan adat. Sistem sosial yang ada di Jawa ini mencerminkan struktur masyarakat yang kaya dengan nilai-nilai tradisional, norma, dan hierarki sosial yang diteruskan secara turun-temurun. Nah, ada beberapa tradisi ada di Jawa ini yaitu seperti pernikahan Jawa Islami, tradisi selamatan, tradisi sera kubur, dan gotong royong. Selanjutnya, akulturasi Islam dan budaya Semawa. Nah, akulturasi Islam dan budaya Semawa ini merujuk pada perpaduan antara ajaran Islam dengan tradisi dan budaya asli Semawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam proses ini, elemen-elemen Islam itu diterima dan disesuaikan dengan kebiasaan lokal tanpa menghilangkan identitas dari budaya Semawa tersebut. Nah, di sini saya mengangkat tentang tradisi Pasejiponan. Tradisi Pasejiponan ini adalah proses upacara yang dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur dan silaturahmi masyarakat setempat atas keberhasilan pada mereka yang telah berbuah atau bunting. Nah, tradisi Pasejiponan ini diselenggarakan dengan doa bersama dan membaca tahlilan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya hasil panennya nanti itu meningkat dan berlimpah ruah. Tradisi Pasejiponan ini dilakukan oleh 3 desa, yaitu Desa Putu, Desa Lengas, dan Desa Malili di Kabupaten Sumba Besar, khususnya di Kecamatan Mulu Hilir. Pengaruh ajaran Islam telah merubah nilai dan cara pelaksanaannya. Proses tradisi Pasejiponan. Tradisi Pasejiponan ini adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan sekaligus meminta keberkahan dan keselamatan. Nah, dalam proses ini melibatkan serangkaian adat yang sangat unik dan tradisi ini dihadiri oleh tokoh agama. Nah, ada beberapa serangkaian dari tradisi Pasejiponan ini yaitu seperti persiapan, pembacaan doa, zikir dan tahlilan, sambutan bupati dan wakil bupati, pembagian kue terhadap pengunjung, dan yang terakhir itu makan bersama. Pengaruh ajaran Islam terhadap tradisi Pasejiponan.
Nah, ada beberapa pengaruh yang terjadi, yaitu seperti merubah nilai, tujuan, dan cara pelaksanaannya, yang dimana tradisi ini awalnya berakar pada kepercayaan animisme dan penghormatan kepada leluhur, kini lebih sesuai dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan esensi dari budaya tersebut. Poin kedua yaitu tentang akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Jawa. Akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Jawa ini adalah proses di mana ajaran-ajaran Islam berinteraksi dan menyatu dengan budaya lokal Jawa tanpa menghilangkan kebudayaan sebelumnya, tetapi justru memperkaya keanekaragaman budaya. Proses akulturasi Islam di Jawa berjalan secara damai dan penuh toleransi, dengan Islam yang menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Selanjutnya, sejarah masuknya Islam di Jawa. Ada dua cara, yaitu melalui peran perdagangan dan melalui metode dakwah. Yang pertama, melalui peran perdagangan. Islam masuk ke Pulau Jawa sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan, ketika pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan Gujarat datang ke pesisir Jawa, membawa barang-barang dagangan sekaligus ajaran Islam. Mereka berdagang di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Demak dan Cirebon, dan berinteraksi dengan masyarakat Jawa yang masih kental dengan menganut agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya melalui metode dakwah, yang dimana metode ini dilakukan oleh Sunan Bonang. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang ini sangat unik karena beliau menggunakan seni dan budaya Jawa sebagai sarana untuk mengajarkan ajaran Islam. Selanjutnya pembaruan ritual dan tradisi di Jawa, yaitu ada dua. Yang pertama, selamatan. Nah, upacara selamatan ini merupakan tradisi Jawa yang bertujuan untuk menjaga keselamatan, ketentraman, dan harmoni dalam kehidupan. Kata selamu atau selama yang berarti selamat atau bebas dari bahaya. Yang kedua, gerebek suro. Nah, gerebek suro ini merupakan sebuah agenda rutin yang dilaksanakan masyarakat Jawa yang biasa diselenggarakan pada 1 Muharram. Kegiatan ini terdiri dari beberapa agenda, mulai dari kesenian dan tradisi reog dengan model festival dan kegiatan larungan risalah doa di Telaga Ngebel. Ini merupakan wujud syukur masyarakat terhadap Sang Pencipta. Selanjutnya, akulturasi dalam seni dan budaya. Pengaruh Islam dapat dilihat dalam seni dan budaya Jawa. Yang pertama, seni pertunjukan seperti wayang kulit, yang awalnya adalah seni pertunjukan boneka yang dimainkan untuk menghibur dengan memainkan cerita wayang yang mengandung Hindu-Buddha. Namun, pada akulturasi Islam di Pulau Jawa, wayang ini digunakan sebagai permainan yang mengandung ajaran Islam. Yang kedua, arsitektur seperti seni bangunan. Nah, contoh dari arsitektur seperti seni bangunan ini yaitu Masjid di Indonesia, seperti Masjid Menara Kudus yang memadukan gaya arsitektur Islam dan Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Sasak. Akulturasi Islam dan budaya dalam tradisi Merari masyarakat Sasak. Sejarah tradisi Merari. Tradisi Merari atau kawin lari merupakan tradisi yang unik di masyarakat Sasak Lombok, yang dimana seorang laki-laki membawa lari seorang wanita yang dicintainya untuk dinikahkan tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, ada beberapa serangkaian dari tradisi Merari ini, yaitu seperti melapor kepada kepala lingkungan, ngelabat, pernikahan, rapak pucuk, begawe, sorong serah, nyengkolan, dan balas lampak. Nah, selanjutnya akulturasi Islam dalam tradisi Merari ada dua. Yang pertama, pengaruh Islam. Islam masuk ke Lombok membawa pengaruh besar terhadap budaya lokal, yang dimana masyarakat Sasak Lombok yang bermayoritas beragama Islam kini telah menyesuaikan tradisi Merari sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, pengaruh ritual. Ritual Merari yaitu seperti melapor kepada kepala lingkungan, ngelabar, dan pernikahan telah disesuaikan dengan ajaran Islam yang menekankan pada adat istiadat dan syariat Islam. Nah, selanjutnya perubahan tradisi Merari. Dalam masyarakat Sasak di Desa Sulubung, dengan pemahaman yang lebih luas terhadap ajaran Islam, kini telah mengurangi praktik Merari yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Proses tradisi Merari ini kini lebih menekankan pada akad nikah yang sah secara Islam,
yang melibatkan tokoh agama dan diakui oleh pemerintah. Selanjutnya, tantangan dalam akulturasi Islam. Tantangan dalam akulturasi Islam ini terdapat perbedaan antara tokoh adat dan tokoh agama yang bisa menimbulkan konflik karena mungkin adanya sebagian budaya lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti keyakinan animisme. Nah, para tokoh agama yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam mengatakan bahwa tradisi budaya lokal yang mengandung keyakinan animisme adalah termasuk perbuatan syirik dalam Islam. Sedangkan para tokoh adat sangat berpegang teguh kepada warisan nenek moyang mereka yang sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga warisan tersebut harus tetap dilakukan dan dipertahankan. Selanjutnya, budaya lokal masyarakat Sasak ini ada dua. Yang pertama, warisan Hindu, yang kedua, akulturasi Islam. Nah, yang pertama, warisan Hindu. Budaya Sasak Lombok memiliki warisan budaya Hindu yang dibawa oleh kerajaan Karangasem seperti tradisi Merari. Nah, selanjutnya, akulturasi Islam. Pengaruh Islam yang kuat di Lombok telah mengantarkan masyarakat Sasak pada proses akulturasi budaya menyesuaikan tradisi dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya tantangan dan peluang akulturasi. Yang pertama, tantangan. Masyarakat Sasak menghadapi tantangan dalam menjaga tradisi Merari agar tetap relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, peluang. Nah, akulturasi Islam ini membuka peluang untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan peraturan dan persatuan dalam tradisi Merari. Nah, mungkin segitu aja materi dari akulturasi Islam dan budaya Nusantara yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, akulturasi Islam dan budaya Jawa. Yang kedua, akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Jawa. Yang ketiga, akulturasi Islam dan budaya dalam masyarakat Sasak. Nah, di sini saya akan menayangkan video tentang tradisi Pasijiponan. Nah, bagaimana sih tradisi Pasijiponan itu dilakukan di 3 desa? Dan bagaimana sejarah tradisi Pasijiponan ini? Mari kita lihat video berikut ini. Sumbawa merupakan salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari berbagai macam daerah. Tidak bisa dipungkiri, tentunya Pulau Sumbawa memiliki beragam tradisi dari masing-masing daerah. Salah satunya adalah tradisi Pasajiponan. Pasajiponan atau yang biasa disebut Ponan ini adalah suatu tradisi yang berasal dari salah satu desa di Sumbawa, yaitu Desa Poto. Secara umum, tradisi Pasajiponan dipercaya sebagai roh yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Poto, terutama yang bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga tradisi ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan secara rutin tiap tahun pasca penanaman bibit untuk menjaga kelangsungan hidup pertanian mereka. Masyarakat mengadakan tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah. Tradisi Pasajiponan menjadi wadah untuk komunikasi yang telah berlangsung sejak lama dan dilakukan dengan berbagai macam ritual yang melengkapi tradisi ini. Tidak hanya terdapat ritual-ritual yang sakral, tradisi Pasajiponan juga disemarakan oleh masyarakat dengan mengadakan berbagai macam kegiatan kesenian daerah, serta membuat berbagai macam jajanan khas Sumbawa yang berbahan dasar dari nasi dan ketan, yaitu buras, petikal, kue dange, onde, ketupat, dan serapat. Awalnya tradisi Ponan dilaksanakan hanya dengan memanjatkan doa dan zikir kepada Allah. Namun, dengan seiring berjalannya waktu dan semakin banyak generasi muda yang bergabung dan mengembangkan tradisi ini, tradisi Ponan telah menjadi salah satu event pariwisata yang tentunya dapat menjadi keuntungan bagi pemasukan desa. Tradisi Pasajiponan dimulai dengan berzikir dan berdoa bersama yang dipimpin oleh sesepuh atau pemuka adat dengan tujuan beribadah kepada Allah. Prosesi ini diakhiri dengan pembagian jajanan dan makanan kepada warga. Namun, tidak semua makanan tersebut dikonsumsi, karena sebagian akan tercacar di ladang. Masyarakat setempat percaya bahwa makanan ini dapat membuat sawah menjadi lebih subur dan terhindar dari segala macam bencana. Tradisi Ponan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Poto. Karena sejak zaman dulu,
Tradisi ini telah dilaksanakan secara turun-temurun sehingga saat ini menjadi suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Jadi, marilah kita lestarikan setiap tradisi yang ada di Indonesia, agar tradisi tersebut tidak hilang dan menjadi tonggak perekonomian masyarakat daerah.